أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم إخوة الإيمان Jama'atu salati subuhi asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita melanjutkan yaitu pembahasan uraian daripada kehidupan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melihat seperti apakah kehidupan sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kalangan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka dan kita diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah Nabi dan suri tauladan yang ada pada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada satu keluarga, Pak, yang disebut dengan Alu Yasir radhiyallahu anhum ajmain. Satu usroh, satu keluarga yang disebut di dalam sejarah itu keluarganya Yasir bin Amir radhiyallahu anhum ajmain. Satu keluarga yang diagungkan oleh Allah, dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah melalui lisan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Yasir, Pak. Satu keluarga yang pernah dijaminkan oleh Nabi semuanya masuk surga, Pak. Ini keluarga Yasir. Siapakah mereka? Manhum, pertanyaannya adalah siapakah Yasir ini dan siapa sajakah yang dimaksud keluarga Yasir? Wa qadima Yasir al-ansiyu minal yamani ilal Makkah au ilal Hijazi fil jahiliyati ma'a akhwainilah. Yasir bin Amir, beliau ini bukan orang Quraisy, bukan asli Makkah, Bapak Ibu. Beliau ini orang Arab yang tinggal di Yaman, sebelah selatan Yaman, Pak. Nah, suatu hari Yasir bin Amir ini berangkat ke Mekah bersama dua orang saudara laki-lakinya, Malik bin Yasir, Haris bin Yasir. Jadi beliau punya dua saudara. Untuk apa mereka berangkat ke Mekah? Untuk mencari saudaranya yang lebih dahulu ke Mekah, merantau begitu, Pak, istilahnya. Jadi saudara Yasir bin Amir itu ada yang lebih dahuluan berangkat ke Mekah dan itu tidak pulang ke Yaman, Pak. Maka saudara adik-beradik yang tinggal 3 orang ini sepakat, oke, kita susul abang di Mekah. Tuh orang kalau tak disusul tak ingat kampung dia. Macam kita merantau ke Batam nih lah, Pak. Jadi lupa kampung, akhirnya jadi orang Batam. Saya ini termasuk orang Jawa yang lupa Jawa, Pak. Nah, seperti Yasir bin Amir itu seperti itu, Pak. Orang Yaman berangkat ke Mekah bersama 2 orang saudaranya mencari saudaranya yang tak pulang. Akhirnya mereka masuk Mekah dan menetap di Mekah. Dicewarinya si abang ini tak jumpa juga orang ini, Pak. Entah apakah sudah wafat, meninggal ataukah. Pokoknya tak ada kabarnya, Pak. Akhirnya Haris bin Amir, Malik bin Amir, 2 orang ini sepakat pulang.
Kami pulang ke Yaman. Tapi Yasir bin Amir, beliau tak pulang, Pak. Abang-abang kalau nak balik, baliklah. Aku nak tinggal di Mekah. Aku dah cocok sama kota Mekah nih, kata Yasir bin Amir, Pak. Oke, kami balik. Engkau tinggal di sini. Peraturan di kota Mekah, kalau ada pendatang, Pak, orang asing yang yaskunu fi Makkah, maka mereka ada peraturan dawabit. Jadi orang asing boleh tinggal di Mekah, tetapi harus menjadi pembantunya orang-orang Mekah dulu, Pak. Maula. Jadi karena peraturannya seperti itu, Yasir bin Amir sepakat. Akhirnya beliau menjadi pembantu, bukan budak, Pak. Maula Bani Makhzumin, beliau menjadi pembantunya keluarganya Bani Makhzum. Diambil pembantu oleh Abu Hudzaifah Al-Makhzumi, Pak. Waktu itu masih jahiliyah, Nabi belum diutus. Nah, karena Yasir bin Amir ini orangnya rajin, giat, bukan tipologi laki-laki pemalas, maka oleh Abu Hudzaifah, maka ia dinikahkan dengan budaknya yang bernama Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu anha. Nah, Sumayyah ini budak, amah, Pak. Nah, setelah menikah dengan Yasir bin Amir, Sumayyah dimerdekakan oleh tuannya. Maka mereka diizinkan membangun rumah tangga di kota Mekah. Karena Yasir bin Amir adalah pendatang, Sumayyah mantan budak, maka mereka ini termasuk kategori keluarga miskin yang ada di tengah-tengah kekayaan orang-orang Mekah pada waktu itu, Pak. Fuqara'u ahli Makkah, itu keluarga Yasir, alu Yasir bin Amir. Summa anjabat wa makatha fi Makkah wa raja'a akhawahu fa halafa ala Makhzumin fazawwajuhu binta Khayyat wa kanat amatan lahum fawaladat Sumayyatu Khuraisan wa mata fil jahiliyah. Sumayyah bintu Khayyat, ketika beliau sudah menikah dengan Yasir bin Amir, pertama melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Khures. Khures ini wafat, meninggal ketika Nabi belum diutus, fil jahiliyah. Terus melahirkan lagi wa waladat Ammaran wa Abdallah. Setelah Khures meninggal, Sayyidah Sumayyah melahirkan dua anak laki-laki. Yang pertama namanya Ammar, yang kedua namanya Abdullah. Jadi Ammar bin Yasir, Abdullah bin Yasir bin Amir. Falamma bu'isan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa balagathum da'watuh amanat hadhil usratu bikamaliha. Dalam kitab-kitab sirah disebutkan, ketika Nabi diutus, mab'utsun min indillah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah resmi diutus menjadi nabi. Banyak orang-orang yang menentang dakwah Nabi. Di antara penentangan dakwah ini ada keluarga yang miskin, tetapi mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keluarganya Yasir bin Amir, Pak. Keluarga miskin, perempuannya mantan budak, laki-lakinya pembantu keluarga Makhzum, tidak punya apa-apa, penghasilannya menjual tenaga, Pak. Mengambil upah, mengantarkan air, membantu membawa dagangan, itu pekerjaan Yasir bin Amir radhiyallahu an, dan beliau menerima upah dari tenaga keringatnya, Pak. Wa qala tabi'iyu Al-Imam Al-Mujahid Al-Makki, Pak.
Seorang tabi'in, ulama yang masyhur, Al-Imam Mujahid pernah mengatakan begini, Pak. Awwalu man adharul islama sab'atun, Pak. Kami sering menyampaikan di awal-awal Nabi dakwah, fi marhalati da'wati sirriyah. Ketika Nabi pertama kali diutus dakwah Nabi sembunyi-sembunyi, ada beberapa sahabat yang sudah masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Ada 5 orang yang masuk Islam bersamaan, ada 8 orang yang masuk Islam termasuk laki-laki dan perempuan. Di antara 8 ini ada 7 orang yang terang-terangan menampakkan Islam, idharu islamihim. Mereka tidak takut untuk menunjukkan keislamannya di hadapan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Siapakah mereka? 7 orang ini. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ini perkataan Al-Imam Mujahid rahmatullahi alaih, wa huwa tabi'iyun jalilun. Yang kedua Khabbab bin Al-Ars At-Tamimi. Dulu pernah kita bahas seperti apa kehidupan Khabbab ini. Yang ketiga Suhaib bin Sinan atau Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Kemudian yang keempat Ammar bin Yasir. Yang kelima Sumayyah bintu Khayyat. 7 orang ini mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan ancaman orang-orang Quraisy pada waktu itu, dan mereka menampakkan keislamannya di tengah umat manusia pada waktu itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sababu islamihim, perjalanan kehidupan keluarga miskin yang dipuji oleh Allah ini, sebab-sebab kenapa mereka memilih Islam. Awwalum man aslama min hadhil usratil karimati huwa Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Keluarga Yasir, Pak, yang pertama kali menerima Islam itu Sayyidina Ammar, anaknya. Jadi Sayyidina Ammar ini punya hubungan kedekatan dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Sama-sama orang miskin, sama-sama orang dhaif. Dan mereka juga punya hubungan kedekatan dengan Sayyidina Zaid bin Harisah, anaknya mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Sayyidina Zaid bin Harisah masuk Islam, Sayyidina Bilal juga masuk Islam, Sayyidina Ammar pun menerima dakwah Nabi untuk masuk Islam. Dan tanpa pertanyaan, wala bisu'ali wala bil juhudi wala bil ingkar, Sayyidina Ammar taslim, istislam. Ketika melihat Sayyidina Bilal masuk Islam, melihat Sayyidina Zaid bin Harisah masuk Islam, Sayyidina Ammar tidak banyak pertanyaan, langsung ini agama apa, seperti apa tuntunannya, sampaikan kepadaku. Maka beliau kemudian mempersaksikan persaksiannya, syahadatnya di hadapan Nabi SAW atas arahan Sayyidina Zaid bin Harisah dan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma. Sepulang dari kediaman Nabi, Sayyidina Ammar pulang. Beliau jumpai kedua orang tuanya, yaitu Sayyidina Yasir bin Amir dan Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu anhuma. Sayyidina Yasir sama sekali tidak menolak. Melihat anaknya masuk Islam, maka beliau ikut masuk Islam. Ibundanya yang luar biasa melihat putranya masuk Islam, beliau pun tidak banyak pertanyaan. Satu keluarga ini di awal-awal dakwah langsung semuanya yadkhulunal Islam, mereka masuk Islam semua, Pak.
bila juhudin wala ingkarin, dan tanpa pengingkaran, tanpa pertanyaan, langsung mereka taslim masuk Islam semuanya. Bahkan dikatakan wa alu Yasir min a'dhamil usari, di antara keluarga-keluarga orang-orang yang ada di Mekah itu keluarganya Yasir yang keluarga paling agung, Pak. Di antara keluarga-keluarga yang mulia yang diagungkan oleh Allah. Li'annaha al-ailatul ula allati dakhalat fil islami, karena satu keluarga setelah keluarganya Nabi, yang satu keluarga masuk Islam itu keluarganya Yasir, Pak. Karena waktu itu yang masuk Islam masih personal, satu orang masuk Islam, nanti istrinya masih kafir begitu. Nanti istrinya masuk Islam, suaminya belum menerima. Sayyidina Umar pada waktu itu belum masuk Islam, tapi adik beliau sudah masuk Islam lebih dahuluan. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, ibundanya tapi belum menerima Islam. Macam-macam bentuk orang-orang pada waktu itu ketika menerima Islam. Satu keluarga pertama kali yang masuk Islam itu keluarga Nabi, Pak. Nabi, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ada Sayyidina Ali, putri-putri Nabi, semuanya masuk Islam. Satu keluarga full. Nah, satu keluarga setelah keluarga Nabi yang masuk Islam utuh, satu keluarga itu keluarganya Yasir bin Amir, Pak. Anaknya masuk Islam, ibunya masuk Islam, istrinya, ayahnya juga masuk Islam, saudaranya juga masuk Islam, Abdullah bin Yasir bin Amir radhiyallahu an. Wa Amr bin Yasir huwa sahabiyun min mawali bani Makhzumin wa minas sabiqina ilal Islam. Kana aidan minal mustada'afin alladhina udhibu liyatruku dinal islami. Kila hajara ilal habasah wa hajara ilal madinatil munawwarah. Ya, kita lihat kedudukan Sayyidina Yasir bin Amir dan keluarganya dan anaknya, Pak. Manzilatuhum fil akhirati, kedudukan mereka di hadapan Nabi, di hadapan Allah, di dunia dan di akhirat. Kita lihat seperti apa Yasir bin Amir dan anaknya Sayyidina Ammar bin Yasir ini, kemuliaan mereka, Pak. Al-Imam Ibnu Ishaq, sejarawan Islam, mu'arrikh. Al-Imam Ibnu Ishaq rahmatullahi alaih pernah berkata, Pak, ketika beliau menceritakan tentang kehidupan Sayyidina Ammar bin Yasir dan keluarganya, yaitu ayahnya Yasir bin Amir dan Sayyidah Sumayyah bintu Khayyat. Apa kata beliau? Wa kanat Banu Makhzumin yakhrujuna bi Ammari ibni Yasirin wa bi abihi wa ummih. Setelah masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy tahu keislaman satu keluarga ini, maka marahlah Bani Makhzum, klan yang ada di kota Mekah, kabilah yang besar setelah kabilah Banu Hasim dan Banu Muthalib. Jadi Bani Makhzum ini termasuk pembesarnya namanya Abu Jahal, Amr bin Hisam al-Makhzumi, yang dulu pernah kami bahas. Nah, Abu Jahal, Banu Makhzum, semuanya marah, Pak, melihat keislaman keluarga Sayyidina Yasir bin Amir, dan mereka meminta supaya mereka kembali kepada Islam, kembali kepada kekufuran, meninggalkan Islam. Maka satu keluarga ini diikat, dikeluarkan dari rumahnya, semuanya tangannya diikat. Sayyidina Ammar diikat tangannya, Sayyidah Sumayyah bintu Khayyat diikat tangannya, Sayyidina Yasir bin Amir juga diikat tangannya, termasuk saudaranya yaitu Sayyidina Abdullah bin Yasir bin Amir juga diikat tangannya. Terus dijadikan satu. Jadi diikat tangannya, diikat tambang tali begitu, terus yang ke belakangnya lagi diikat lagi, terus diseret sama hewan, kuda, kayak di film-film itu loh, Pak, kan begitu.
Kalau tawanan kan begitu, diikat begini, diikat sama tali panjang begitu. Jadi nanti diseret, satu keluarga itu diseret satu ekor kuda. Lari mereka, mengikuti larinya kuda yang kencang tadi, Pak. Maka dibawa di satu tanah lapang. Apa yang terjadi? Wa kanu ahla baiti islamin idza hamiyatiz zahiratu yu'azzibunahum biramda'i Makkah. Panasnya kota Mekah pada waktu itu, Pak. Teriknya panas matahari, menyengatnya pasir-pasir yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Satu keluarga ini diikat di tanah lapang, di padang pasir, Pak. Tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, bajunya secukupnya. Yang laki-laki dilepaskan bajunya, diikat di tiang pancang di situ, siang tidak dikasih minum, malamnya pun sama, sampai mereka mendengar perkataan mereka kembali kepada kekufuran. Kalau malam dinginnya luar biasa, di tempat yang terbuka, Pak, panas kena terik, malam kena angin, Pak, dan itu berhari-hari. Hum yu'adzabuna, mereka diazab, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Fayamurru bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulu fima balagan ya sabran ala yasirin mau'idukumul jannata au jannatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, orang-orang Bani Mahzum, Abu Jahal laknatullah itu mereka menyiksa keluarga Sayyidina Yasir, anaknya, istrinya, dijemur di tengah padang pasir ya Rasulullah, tidak diberikan minum, tidak diberikan makan. Apa kata Nabi? Sabrun ya ala Yasirin mau'idukumul jannatu. Sabar engkau wahai keluarga Yasir, ingatlah bahwa tempatmu di akhirat adalah surga. Ini satu-satunya keluarga utuh, Pak, yang dijaminkan Nabi surga, yang disebut namanya. Sabran ya ala Yasirin mau'idukumul jannatu. Sabar ya keluarga Yasir, sabar ya Yasir, sabar ya Ammar, sabar ya Sumayyah, sabar ya Abdallah. Nanti kelak di akhirat keluargamu semuanya tempatnya adalah di surga. Ini Masya Allah, ada 10 orang yang dikabarkan masuk surga, ada personal yang disebutkan, ada juga satu keluarga utuh, Pak. Usratu Yasir, Pak, keluarganya Yasir. Sayyidah Ummu Hani radhiyallahu anha. Sayyidah Ummu Hani pernah mengatakan begini, Pak. Anna Ammar ibn Yasirin wa abahu Yasiran wa akhahu Abdullah ibn Yasirin wa Sumayyah kanu yu'adzabuna fillahi tabaraka wa ta'ala. Ummu Hani pernah bercerita, dulu Ammar, anaknya Yasir bin Amir, kemudian istrinya atau ibunya Ammar, Sumayyah bintu Khayyat, Yasir bin Amir, saudaranya Ammar, Abdullah bin Yasir, itu semua disiksa tiap hari, Pak. Orang Quraisy itu begitu, Pak. Kalau yang masuk Islam orang kaya, mereka takut juga. Kalau pembesar kabilah, mereka mikir, ngitung dulu kekuatan. Tapi kalau yang masuk Islam ini budak, hamba sahaya, orang merdeka tapi miskin, itu menjadi sarang pelampiasan emosi mereka. Ketika mereka ingin membalas kepada Nabi, mereka tidak berani karena ada Abu Thalib. Maka mereka melampiaskannya kepada sahabat Nabi yang miskin, yang lemah. Itu menjadi sasaran pelampiasan mereka, Pak. Dan termasuk Sayyidina Yasir bin Amir. Famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara sabran ala Yasirin.
fa inna mau'idakumul jannatu famata yasirun fil adabi wa agladat sumayyatu li abi jahlin fata'anaha fi qubuliya famatat wa rumya abdullahi fasakoto. Ini Masya Allah perjuangannya keluarga Yasir ini yang patut kita contoh, di mana ketika mempertahankan iman, Pak. Pertama yang diazab, disiksa oleh mereka adalah Sayyidina Yasir bin Amir yang paling tua. Maka ditodongkan sebilah pedang yang tajam oleh orang-orang Banu Makhzum. Tapi apa kata Yasir bin Amir? Sama sekali aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad. Seandainya engkau tebas nyawaku, kau ambil nyawaku sekalipun, aku sama sekali tidak akan pernah meninggalkan agama tauhid ini, Pak. Maka ditebaskanlah pedang yang tajam itu di tubuhnya Sayyidina Yasir bin Amir, famata, kemudian beliau wafat, Pak. Satu. Tinggal 3 orang nih, melihat menyaksikan ayahanda mereka dibunuh di depan mata mereka. Apakah bergetar dada mereka? Berkurangkah keimanan mereka? Tidak. Sang istri tercinta Sumayyah bintu Khayyat sama sekali tidak gentar melihat suaminya ditebas pedang itu, Pak. Bahkan beliau berteriak menantang Abu Jahal, Amr bin Hisam al-Makhzumi laknatullah. Maka didekatilah oleh Abu Jahal perempuan tua ini, Pak. Diambillah olehnya tombak kecil, maka ditusukkanlah dari pahanya, kena paha wanita tua ini sampai ke perutnya, kemudian wafat di tempat itu juga. Sumayyah bintu Khayyat syahidatun. Bahkan ulama sepakat, pertama kali perempuan yang dibunuh orang kafir ketika dakwah Nabi itu Sumayyah bintu Khayyat. Pertama kali darah mengalir dari kalangan perempuan, Pak. Ini Masya Allah. Dipanggil lagi, ditarik oleh Abu Jahal. Anak yang berikutnya, anaknya Sayyidina Amir bin Yasir, Abdullah bin Yasir, Pak. Abdullah ini diikat di tiang pancang, Pak. Terus dipanahlah mengarah pada dadanya. Wahai Abdullah, ukhrud min millati Muhammad, kau keluarlah dari agama Muhammad. La, tidak pernah aku tinggalkan keyakinanku. Maka orang-orang Bani Makhzum rame-rame menarik anak panah mereka, diarahkan pada tubuhnya Sayyidina Abdullah bin Yasir. Kemudian famata, wafatlah beliau syahid di tiang pancang itu, Pak. Sayyidina Ammar, saking beratnya siksaan, terlepas ucapan yang oleh para ulama, beliau mengucapkan kalimat kekufuran. Nah, inilah kemudian beliau disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti apa keterangannya nanti kita lihat, Pak. Warumiya Abdullah fasakoto, Pak. Dalam beberapa kitab sirah disebutkan famata salah satu min afrodil usratil mu'minati sholihati tahtal adab. 4 orang satu keluarga ini wafat, 3 orang, tinggal 1 orang yang hidup, yaitu Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Nah, kemudian Sayyidina Ammar, beliau mengadukan ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, terlepas ucapan dari lisanku karena begitu beratnya siksaan mereka ya Rasulullah. Aku ucapkan kalimat kekufuran mengikuti keinginan mereka ya Rasulullah. Apakah aku ini sudah kafir ya Rasulullah? Nabi bertanya, ya Ammar, kaifa haluka batni, bagaimana keadaan hatimu pada waktu engkau mengucapkan? Hatiku mengingkari ya Rasulullah. Ketika aku mengucapkan di bawah tekanan itu kalimat kekufuran, aku tetap iman dengan sempurna kepada Allah. Itmi'nanul qalbi fillah. Maka turunlah ayat Al-Quran, man kafara billahi min ba'di imanih
barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, maka ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun, maka dia tidak dianggap kafir ketika dia mengucapkan kekufuran tapi hatinya mengingkari kekufurannya. Bil imani walakin man saraha bil qabri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Akan tetapi kalau ada orang sudah beriman terus dia menunjukkan kekafirannya lagi, hatinya juga membenarkan kekufurannya, maka yang orang seperti ini fa'alaihim ghadabun minallah, mereka mendapat kemurkaan Allah. Jadi apa yang dilakukan Sayyidina Ammar bin Yasir itu tidak diingkari oleh Rasulullah. Bahkan Rasul sampai mengatakan begini, ya Ammar, kita ini masih lemah, seandainya engkau diulangi lagi seperti itu, kau diazab, disiksa oleh orang-orangnya Abu Jahal, kul, kau boleh mengulanginya seperti itu agar kamu selamat dari ancaman mereka. Ini izin Nabi kepada Sayyidina Ammar ketika begitu beratnya siksaan yang diterima oleh beliau yang mulia. Nah kemudian wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhil usrah, Sayyidina Ammar bersedih, Pak. Nabi menyenangkan hati beliau, memberikan semangat kepada beliau. Apa kata Nabi? Bi anna ala yasirin, ketahuilah olehmu wahai Ammar bahwa Allah sudah mengampuni semua dosanya keluarga Yasir. Wa khurimat alaihimun nar, dan Allah telah mengharamkan neraka bagi semua keluarga Yasir, Pak. Ini perkataan Nabi, sabda beliau kepada Ammar bin Yasir yang begitu sedih melihat ibundanya dibunuh, ayahandanya juga terbunuh, saudara laki-lakinya terbunuh, beliau sendiri belum lepas dari ancaman Abu Jahal. Maka apa kata Nabi? Ya Ammar, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan neraka bagi keluarga ayahmu yaitu Yasir bin Amir, Pak. Mau'idukum al-jannatu, tempat kalian satu keluarga ini nanti di surga, Pak. Ini Masya Allah tabarakallahu wa ta'ala. Dan setelah wafatnya keluarga ini tinggal Sayyidina Ammar. Sayyidina Ammar ikut hijrah ke Habasah, ikut hijrah Nabi ke Madinah. Semua peperangan yang diikuti Nabi selalu diikuti oleh Sayyidina Ammar bin Yasir, Pak. Apa kata Nabi ketika perang Badar? Waktu perang Badar terjadi, maka Abu Jahal terbunuh. Dibawanya oleh Nabi, tangan Sayyidina Ammar dipegang. Wahai Ammar, ta'al, sini kamu. Maka dibawalah mendekat kepada jasad mayatnya Abu Jahal laknatullah. Ya Ammar, qatalallahu man qatila ummika, Allah telah membunuh orang yang telah membunuh ibundamu. Sampai segitunya Nabi tidak terimanya, Pak. Kemudian ketika Nabi wafat, Sayyidina Ammar masih hidup. Beliau wafat di tahun 35 kalau tidak salah, Pak. Dan beliau pernah ikut perang Yamamah, perang yang terjadi ketika Abu Bakar melawan Musailamah Al-Kadzab, dan telinga kanannya putus, Pak. Sampai beliau wafat itu beliau tak punya daun telinga sebelah, kena tebas pedang. Itu kapan? Inda ghazwatil, ketika terjadi perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Nama perangnya perang Yamamah, Pak. Itu yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan orang yang paling kuat di antara orang-orang yang semangat perang itu yaitu Sayyidina Ammar bin Yasir. Turun di medan laga, mengangkat pedangnya, melawan orang-orang yang mendustakan agama Allah, Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, Pak. Dan ketika perang selesai, Sayyidina Ammar kehilangan sebelah daun telinga, Pak. Ini begitu, Masya Allah, beliau ini luar biasa pengorbanannya, Pak. Sampai hilang telinga itu, Pak.
Nih, beliau seorang sahabiyun jalil. Kalau kita melihat keluarga ini, masya Allah, ujiannya bukan miskin doang, Pak, tapi ujian di bawah ancaman hilangnya nyawa, tidak menjadikan mereka ingkar, tidak menjadikan mereka keluar daripada Islam. Maka masya Allah, kalau kita korelasikan di zaman sekarang ini, kalau kita melihat banyak saudara-saudara kita yang beragama muslim tapi lemah dari sisi keyakinan. Saya sering dulu ketika masih diajak saudara kita almarhum Ustadz Fajar Panjaitan, saya sering diajak ke pulau, Pak. Beliau tunjukkan kepada saya, Ustadz, ini dulu saya yang memurtadkan, sekarang saya bawa dia balik masuk Islam. Apa pasal kok bisa keluar? Mereka ini butuh makan, mereka butuh minum, butuh pakaian, butuh bantuan. Mereka punya kapal, tak bisa beli kapal. Ada orang bawa kapal non muslim, diberi ke mereka, langsung mereka kafir. Dan masya Allah, wal iyadu billah. Tetapi kalau kita melihat pelajaran keluarga Yasir bin Amir, miskin mereka, mantan budak mereka, makan aja susah. Tapi begitu kuatnya keimanan mereka, mempertahankan iktikad keyakinan mereka, berpegang pada agamanya Rasulullah. Dibunuh pun mereka tidak hengkang daripada agama yang mulia. Inilah iktibar, pelajaran yang harus kita ambil dari perjalanan kehidupan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita ini masya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah yang mana lagi yang harus kita dustakan. Di Indonesia, di negara yang aman, ibadah bebas, tidak ada tekanan. Tidak sama dengan ibadahnya sahabat-sahabat di awal dakwah Nabi, mau sholat sembunyi-sembunyi, menampakkan keislaman di bawah ancaman. Alhamdulillah kita lahir hidup di Indonesia ini, masya Allah. Allah berikan nikmat surganya dunia itu Indonesia ini, masya Allah. Tergantung kita ini, kita bersyukur atau tidak. Maka kita ambil pelajaran setiap kisah yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah dan perjalanan para kehidupan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada pelajaran yang bisa kita ambil, menambahkan kekuatan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibunda Salehah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Salat Isyraq jam berapa, Pak Ketua? Udah habis ya? Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.